ini situasinya betul-betul situasi yang luar biasa sulitnya. Really close the property. It's very sad and very hard. Kontributor utama wisata Indonesia tentu juga mengalami dampak yang tidak ringan. The big worry because we don't know when we going to be able open. Berharap dapat membantu masyarakat Bali melewati masa sulit ini. Sudah 0%, kita sudah tidak bisa mensuplai ke hotel itu. Bali bagi saya adalah rumah kedua. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Bali. Nggak bisa lagi kita kerja dengan SOP normal, nggak bisa. Kepada masyarakat Bali, ingin menyampaikan beberapa informasi terbaru, khususnya kepada seluruh masyarakat Bali. Ken Kabare Bali. Dan gotong royong, Bali dan Indonesia bisa bangkit. Sehingga perjalanan dari dan ke Bali, khususnya melalui penerbangan, secara bertahap, termasuk di Bali. Saya sangat bersyukur berbagai kegiatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mulai beroperasi kembali secara bertahap. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita pada 267 juta rakyat kita. Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, telah menginstruksikan kepada setiap pembantunya untuk bekerja secara extraordinary dalam mengendalikan pandemi COVID-19. BUMN dengan segala sumber daya yang ada akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Melalui Himbara, kami telah menyiapkan program-program restrukturisasi pokok dan bunga untuk UMKM. Teman-teman UMKM di Bali bisa langsung melakukan restrukturisasi kreditnya ke bank-bank milik BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, dan Bank BTN. Melalui UMI dan Mekar, kita bantu kelompok Ibu Prasejahtera dengan memberikan subsidi bunga. Telkom juga telah memberikan subsidi pulsa dan kuota. Ngiring tunasi cering ide sang yang widiwasa, ide betara sami, mangde ratu ide dani sang sami ngemulihin keselamatan. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Bali, memberikan dukungan agar Bali segera pulih dari pandemi COVID-19. Majalah Travel Leisure mengumumkan Capella Ubud Bali meraih posisi pertama sebagai hotel terbaik dunia. Tahun 2020, Bali tetap menduduki posisi pertama di hati wisatawan dunia. Menurut saya ini merupakan sebuah prestasi dan tentu membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM di Bali. Pemerintah siap mendorong UMKM dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya berpesan agar seluruh masyarakat Bali tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya bahwa Bali akan bangkit kembali. Mari kita meningkatkan optimisme
membangun kembali pariwisata di Bali dengan era kenormalan, dengan protokol COVID. Mari kita kembangkan UMKM di Bali. Bali juga merupakan penyumbang 40% devisa pariwisata nasional yang setara dengan 7,6 miliar US dollar. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para pengusaha, termasuk UMKM, pendukung pariwisata, diantaranya dengan menyalurkan KUR, pemberian subsidi bunga, dan penjaminan kredit modal kerja. Baru-baru ini pemerintah bersama Himbara juga telah melaunching program Digiku untuk membantu UMKM beradaptasi di era new normal, termasuk untuk UMKM di daerah pariwisata. Dengan senang hati menyapa keluarga besar saya di Bali. Saya berani mengatakan itu karena setidak-tidaknya ketika saya masih bayi, menyusu kepada seorang ibu Bali selama 2 tahun. Banyak program nasional yang belum selesai di Bali dan menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Saya percaya dengan pulihnya semangat Bali, suasana yang tidak lazim hari ini dapat kita atasi bersama. Saya ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat Bali, terutama dampaknya terhadap pariwisata. Namun, kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, pasar, perbaikan sekolah, berharap dapat membantu masyarakat Bali melewati masa sulit ini. Saya juga mengajak masyarakat Bali bersama pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota terus optimis menghadapi tatanan kehidupan baru yang aman dan produktif. Saya sempat ke Bali meninjau persiapan 3 dermaga penyeberangan Bali, Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan. Kita semua berharap adaptasi kebijakan baru ini dapat berjalan lancar. Dan masyarakat pun terbiasa dengan kebiasaan baru bertransaksi, termasuk untuk berwisata ke Bali. Sehingga perjalanan dari dan ke Bali, khususnya melalui penerbangan, bisa berangsur-angsur normal. Bandara Ngurah Rai akan dikembangkan menjadi super hub turisme internasional yang dikhususkan untuk melayani penerbangan pesawat berbadan lebar dengan proyeksi penumpang mencapai 24 juta lebih tepat. Pengembangan juga akan dilakukan pembangunan Bandara Bali Utara. Semua upaya ini tak lain adalah untuk terus mengembangkan pariwisata. Pariwisata Bali, ekonomi Bali harus bisa kita tingkatkan. Di samping tentunya sektor kesehatan, mengendalikan COVID-19. Bali memiliki keunggulan yang paling utama adalah budaya masyarakatnya, sistem adat. Sehingga pengendalian masyarakat untuk menangani penularan relatif dapat lebih mudah karena sistem budaya dan sistem adat di mana ketaatan terhadap tokoh-tokoh, adanya sistem pengawasan dan sistem pengendalian di tingkat daerah masing-masing, adanya desa adat, ini akan menjadi pendorong untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan sekaligus menekan penyebaran COVID-19. Jalan dengan baik di Bali, program padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai dana desa atau sering disebut dengan BLT desa. Di Bali, PKDR telah melibatkan 9.684 warga dan BLT dana desa telah tersalur ke 72.743 keluarga penerima manfaat, dan itu berarti 100% desa-desa di Bali menyelesaikan penyaluran BLT desa. Saya sangat bersyukur berbagai kegiatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mulai beroperasi kembali secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saya menghimbau
para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali untuk terus dapat menerapkan panduan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kedisiplinan. Saya mengingatkan pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Saya sangat berharap para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali betul-betul dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu membangun rasa percaya akan rasa aman dan nyaman saat berkunjung ke Bali. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai program pemberian bantuan bagi para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya, pemberian berbagai macam bantuan sosial, pelaksanaan program bantuan insentif pemerintah, pemberian relaksasi pajak, pemberian dana talangan usaha melalui himbara sampai 10 miliar rupiah, pemberian berbagai diskon penerbangan, dan paket wisata. Kami beserta kementerian dan lembaga lainnya terus berupaya dan berkoordinasi agar dapat memberi berbagai bantuan tambahan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan.